Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimanakah kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau kita sehat semua. Kita juga harus lebih rajin lagi dalam belajar. Oke, untuk siswa kelas 6 minggu ini kita akan melakukan penilaian harian untuk pelajaran 7. Masih ingat pelajaran 7 itu tentang apa? Iya betul, pelajaran 7 itu tentang menerima kodok dan kodar. Bagi yang belum siap, masih ingin belajar lagi, jangan khawatir. Di kolom deskripsi di bawah video ini saya cantumkan link untuk materi, baik itu materi di bagian 1 maupun materi di bagian 2. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian harian untuk pelajaran yang ke-7. Nah, penilaian kali ini akan ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk pilihan ganda itu ada 15 soal, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya untuk menulis jawabannya. Oke ya, kita mulai soal yang nomor 1. Iman kepada kodok dan kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ingat-ingat, apakah A. rukun iman yang ketiga, B. rukun iman yang keempat, C. rukun iman yang kelima, D. rukun iman yang keenam. Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 2. Arti dari kodok menurut bahasa adalah titik-titik. Jadi kodok itu menurut bahasa apa? A. ukuran, B. ketetapan, C. takaran, D. zaman azali. Silahkan dipilih. Soal berikutnya nomor 3. Zaman azali adalah titik-titik. Jadi zaman azali itu apa? Apakah A. zaman ketika manusia dilahirkan ke bumi, atau B. zaman sebelum makhluk diciptakan, atau C. zaman ketika semua makhluk hancur, atau D. zaman pada waktu manusia dalam kandungan. Sudah ya? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Bagi umat Islam, beriman kepada kodok dan kodar, hukumnya adalah titik-titik. Pilihannya A. hukumnya sunnah, B. hukumnya wajib, C. hukumnya mubah, D. hukumnya boleh. Yang mana kira-kira? Oke ya, kita lanjut soal nomor 5. Yang bukan termasuk kodok adalah titik-titik. Ingat, yang bukan. Pilihannya A. saat akan kiamat, matahari terbit dari barat. B. bumi berputar mengelilingi matahari. C. pagi tadi Pak Ahmad terjatuh dari motor. D. semua orang pasti akan mati. Yang mana kira-kira? Sudah jawab ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Pengertian kodar menurut bahasa adalah titik-titik. Jadi kodar itu menurut bahasa apa? A. penetapan, B. kehendak, C.
takaran, D. ketentuan. Nah, yang mana ini? Oke, sudah ya. Kita lanjut anak-anak. Nomor 7. Yang termasuk contoh qadar adalah titik-titik. Pilihannya A. Umur manusia sudah ditentukan sebelum lahir. B. Matahari terbit dari timur. C. Tadi pagi terjadi kecelakaan mobil. D. Manusia tidak bisa memilih dilahirkan di mana. Oke ya, kita lanjut soal nomor 8. Ketetapan Allah yang sudah terjadi disebut titik-titik. Pilihannya A. disebut qada, B. disebut qadar, C. disebut takdir mubram, D. disebut takdir mu'allaq. Yang mana? Kita lanjut soal nomor 9. Takdir yang masih dapat dirubah disebut titik-titik. A. mubram, B. qada, C. mu'allaq, D. qadar. Silakan dipilih salah satu, A, B, C, atau D. Berikutnya soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk takdir yang bisa dirubah. Jadi di antara A, B, C, D bawah ini nanti yang bisa dirubah yang mana? A. kepandaian, B. kiamat, C. jenis kelamin, D. ajal. Kira-kira yang dapat dirubah yang mana? Mudah kan? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Yang termasuk takdir yang tidak dapat dirubah adalah titik-titik. Kalau tadi yang dapat dirubah, sekarang yang tidak dapat dirubah itu yang mana? A. suku bangsa, B. juara lomba, C. orang miskin, D. orang sakit. Yang tidak bisa dirubah yang mana? Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 12. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa disebut titik-titik. Pilihannya A. disebut rendah hati, atau B. disebut tawakal, atau C. disebut takwa, atau D. disebut sabar. Yang mana? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 13. Jika kita mendapat takdir yang kurang menyenangkan, maka sikap kita adalah titik-titik. Bagaimana sikap kita menyikapi takdir yang kurang menyenangkan? A. bersyukur, B. putus asa, C. bersabar, D. menggerutu. Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 14. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini merupakan arti dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, berdasarkan arti dari surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, itu merupakan dalil tentang apa? A. Dalil tentang takdir mu'allaq. B. Dalil tentang takdir mubram. C. Dalil tentang qada. D. Dalil tentang qadar. Yang mana? Silakan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 15. Soal yang terakhir untuk pilihan ganda. Ahmad awalnya kurang pandai, tapi karena Ahmad itu rajin belajar sehingga ia menjadi pandai. Hal tersebut termasuk contoh apa? Pilihannya A. Contoh takdir mu'allaq. B. Contoh takdir mubram. C. Contoh qada. D. Contoh qadar. Oke ya, itu adalah soal pilihan ganda. Berikutnya adalah soal uraian. Nanti ada 5, mulai dari nomor 16 sampai nomor 20. Kalau perlu, soal bisa ditulis. Nanti tinggal menjawab setelah menyimak video ini untuk soal uraian. Kita mulai dari soal nomor 16. Apa arti kodok menurut istilah itu? Jadi kodok itu kan ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalau menurut istilah, kodok itu apa? Itu soal nomor 16. Berikutnya, soal nomor 17. Apakah perbedaan antara kodok dan qadar? Ini di materi kemarin ada ya. Ya, jadi perbedaannya apa antara kodok dan qadar itu? Itu adalah soal nomor 17. Berikutnya, sekarang soal nomor 18. Apakah pengertian dari takdir mubram itu? Jadi, takdir mubram itu pengertiannya apa? Kan ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ini yang ditanyakan adalah pengertian dari takdir mubram. Silakan dijawab. Kemudian soal berikutnya nomor 19. Tuliskan 2 saja sikap orang beriman terhadap kodok dan qadar. Jadi sikap orang beriman terhadap kodok dan qadar itu bagaimana? Kalian sebutkan 2 saja. Oke ya. Berikutnya soal yang terakhir di penilaian harian kali ini, yaitu nomor 20. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Jadi kita beriman kepada kodok dan qadar itu hikmahnya apa saja? Kalian sebutkan 3. Oke ya? Oke, kalau sudah bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian penilaian harian. Semoga nilai kalian bagus semua. Oke ya. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.